Aspek yang pertama dalam video adalah completeness pada menit 1:45 sampai menit 2:06. Dengan kalimat, Anda akan dirawat sebagai pasien rotinap untuk perawatan masing-masing siklus setelah 8 siklus awal. Jika Anda akan menjalani serangkaian tes lagi, zat plastik Antonia akan mempengaruhi beberapa sel sehat termasuk sel-sel yang saluran pencernaan dari bibir. Halo, saya Herageng Prayoga dengan NPM 231204002. Di sini saya akan menganalisis film Wait dengan aspek 7 Cs dalam komunikasi efektif. Di sini saya akan membahas consciousness, yaitu menggunakan sedikit kata, lalu menggunakan pesan sesingkat mungkin dan lebih menarik dan mudah dipahami. Kuotasi kalimatnya yaitu Dr. Lee Kyun memberitahu Nona Berry tentang penyakit yang dialaminya yaitu kanker ovarium metastasis stadium 4 yang dinamakan dengan adenokarsinoma. Kuotasi kalimat itu pada menit 40 Dr. Lee mengatakan, "You have cancer, Miss Baron. You have advanced metastatic ovarian cancer. Go on, you are professor." Lalu di menit 54, "Miss Berry, like yourself, Dr. Lee Kyun. Oh, yes, now then you present with a crowd." Di menit 1:01, "That internationally when invited in stage 1, 2, and 3, now it is an insidious adenocarcinoma." Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang. Consideration adalah penuh pertimbangan. Contohnya terdapat pada menit 03:42. Dokter bertanya, "Ada anggota keluarga Anda ingin saya menjelaskan hal ini terkait penyakit kanker kepadanya?" Perkenalkan, nama saya Naufal Rikanugra. Saya akan menjelaskan tentang clarity. Apa itu clarity? Clarity itu adalah pesan yang diambil dari dan mudah dipahami, atau lebih tepatnya kejelasan. Oke, contohnya gini ya teman-teman. Dari video yang saya simak itu adalah di menit ke-52 dan 52 lebih 10 dan 52 lebih 35. Apa itu? Contohnya gini. Oke, bagaimana perasaanmu? Hebat, itu luar biasa. Belum ada keterlibatan ginjal, itu luar biasa dengan hiksan dan tidak parah. Kedua, tidak banyak yang terjadi gangguan fungsi ginjal merupakan fungsi ginjal merupakan reaksi yang kompleks sekarang. Saya menyederhanakan untuk Anda, kata dokter terhadap pasien. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Concreteness atau nyata. Konkret yaitu sesuatu yang nyata yang dapat memperkuat kepercayaan. Pesan konkret didukung fakta-fakta spesifik. Pada menit pertama sampai kedua, dokter memberitahukan kepada pasien bahwa pasien terdiagnosa menderita kanker ovarium stadium lanjut. Berikut merupakan bukti percakapan antara dokter dan pasien. Pada menit ke-33 sampai 34, para dokter sedang mendiskusikan efek samping dari pengobatan yang dilakukan. Banyak yang mengutarakan pendapatnya, namun bukti yang paling spesifik dengan kondisi pasien saat itu ialah kebotakan karena rambut yang rontok, sebagai efek samping dari proses pengobatan. Berikut merupakan bukti percakapan para dokter. Halo, saya Erik Erlangga dan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang analisa film Wait, yaitu aspek dari 7 Cs dalam komunikasi efektif. Dan aspek yang akan saya bahas kali ini adalah aspek dari courtesy, di mana courtesy itu adalah tata krama dalam penyampaian pesan, mempertimbangkan sudut pandang dan perasaan penerima pesan, menjaga perasaan dan sikap respek terhadap penerima pesan. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa paparan mengenai menit keberapa aspek courtesy itu muncul. Dan yang pertama adalah di menit 19 detik ke-38. Yang kali ini bukan merupakan komunikasi verbal ya, tapi Dr. Jason itu mengangkat kakinya pasien agar dimajukan ke penahan kaki. Saya nggak tahu namanya apa itu ya, tapi dia nggak memberikan izin
dahulu atau memberitahu ke pasien secara dahulu. Dia langsung mengangkat kaki pasien lalu berusaha keras dimasukkan ke selubung kaki itu. Dan dia itu bisa saja meminta izin dulu, namun dia itu terlalu buru-buru jadi nggak berkata apapun, sehingga membuat pasien itu merasa canggung. Di akhir adegan itu pasien pun berkata, I wish I had given him an A. Mungkin itu sebagai kayak bagaimana dia menilai Dr. Jason itu berlaku kepadanya gitu. Dan yang kedua adalah menit 20 detik ke 10, di mana dokter itu pergi dan memanggil Susi secara tiba-tiba karena harus mengikuti standar prosedur klinis. Seharusnya itu sudah dilakukan dulu sebelumnya. Nah, si pasien itu kan sudah posisinya seperti itu, kakinya dimasukkan ke selubung, dia ditinggal seperti posisinya seperti itu, jadinya canggung bagi pasien. Oke, selanjutnya yang ke menit 39 detik ke 52. Si Jason itu, Dr. Jason berkata agar menambahkan dosis yang lebih rutin dan lebih banyak. Namun Susi berkata, jangan, itu nanti dia nggak bisa menahan ya. Nah, Jason justru malah berkata, oh the dose? No way, she can take it. Full dose. Di sini Dr. Jason tidak mempertimbangkan bagaimana apakah si pasien itu dapat menanggung dari dosis yang bakal diterima atau tidak gitu loh. Selanjutnya yang keempat, menit ke-40 detik ke 37. Dr. Kelly Kian masuk ke ruang isolasi dan menyapa pasien, namun tidak menggunakan kondisi pasien yang jelas-jelas sudah memburuk. Bisa dilihat di adegan itu, si pasien itu kayak terpuruk gitu ya kondisinya, tidak tahan lagi gitu loh. Beliau berkata, you're doing swell, isolation is no problem, a couple of days, figure that's vacation. Jelas-jelas dia tidak menghiraukan kondisi pasien, sama seperti Jason sebelumnya. Lalu menit ke-45 detik 51, Susi mendatangi ruang pasien dan berkata agar pasien datang untuk prosedur ultrasound, membawa kursi roda gitu. Namun pasien dalam kondisi yang jelas-jelas tidak kondusif untuk melakukannya, jadi dia menolak. Namun si Susi tetap bersikeras karena dia hanya menjalankan atau meneruskan perintah dari Jason. Bahkan Susi pun berkata, Jason called, they want to do an ultrasound now. The need for it to be now. It is an expert procedure and it won't take long. So why won't you just come along now? Di sini Susi jelas-jelas tidak menghiraukan kondisi pasien dan hanya ingin tugasnya itu selesai. Tidak memperhatikan atau tidak melihat kalau pasien itu sedang tidak kondusif untuk menjalankan operasi atau prosedur ultrasound. Oke, selanjutnya yang ke-6 adalah jam ke-1, menit ke-3, dan detik ke-4. Susi meluangkan waktu bersama pasien, berbincang-bincang, berbagi es krim, membuat pasien tidak sendirian dan ketakutan lagi, membuatnya merasa ada teman yang peduli padanya. Correctness terdapat pada menit pertama. Pada menit ini, dokter memberitahu Nona Baron bahwa ia menderita kanker dan menjelaskan bagaimana metode penyembuhan atau terapi. Dokter juga menyarankan untuk rawat inap di rumah sakit dan menjalankan rangkaian tes penyembuhan. Nah, karena selanjutnya adalah aspek rich, karena cuma saya yang mengerjakan, jadi saya akan membacakan kelima aspek tersebut. Oke, aspek yang pertama adalah respect. Muncul pada menit 45 detik 50. Tenaga kesehatan tidak peduli dengan kondisi pasien dan memaksanya untuk menjalani proses ultrasound. Itu yang barusan kita diskusikan tadi, atau yang barusan saya paparkan tadi. Lalu yang kedua adalah empati. Menit ke-55 detik ke-33. Jason berbincang sedikit dengan pasien, lalu pasien bertanya, what do you say when a patient is apprehensive or frightened? Jason menjawab, of who? Pasien hanya merespon dengan, I just never mind. Di sini menunjukkan kalau Jason itu tidak memiliki emosi dasar terhadap kemanusiaan dan tidak memedulikan tentang apa yang dialami maupun dirasakan oleh pasien lain, terutama pasien yang sekarang ini dalam menjalani rawat inap. Dia tidak punya empati lah ya, tidak punya
oh pasienku tuh kesakitan, aku harus bagaimana, dia tidak berpikir seperti itu. Kalau empati yang kedua, jam ke-1, menit kedua, detik ke-6. Susi mengkonsolidasi pasien dengan pasien karena pasien menjadi ketakutan dan bergetar karena ia tidak merasa menjadi orang yang sama sebelum menjalani rawat inap. Pasien merasa kebingungan dan ketakutan. Oke. Lalu selanjutnya yang empati yang ketiga, jam ke-1, menit ketiga dan detik ke-4. Susi membagikan waktu dengan pasien dan berbagi es krim bersama, bercerita, berbincang-bincang agar pasien tidak ketakutan dan menangis lagi. Selanjutnya ke audible, aspek audible, detik 40 sampai menit 2 ke detik 20. Dr. Kelekia menjelaskan diagnosa pasien secara singkat, ringkas, ya, bukan ringkas dan ringkas, tapi singkat dan ringkas, bahkan secara thorough. Dokter bahkan menyempatkan bertanya ke pasien, am I going too fast? Untuk memastikan kalau pasien tidak kebingungan dalam menjelaskannya atau ada yang terlewati. Selanjutnya, care and clarity. Jam ke-1, menit kedua, detik ke-36, sampai jam ke-1, menit ke-9, detik ke-5. Di sini, Susi meluangkan waktu untuk berbincang-bincang kepada pasien, mendengarkan dengan seksama, dan membuat pasien merasa didengarkan dan merasa spesial. Yang terakhir ini sepertinya, humble, menit ke-14, detik ke-17, sampai menit ke-18, detik 53. Dr. Jason bersikap sederhana dan interaktif kepada pasien dan sopan dalam mengajukan pertanyaan ke pasien, sehingga mempermudah jalannya prosedur pengajuan pertanyaan dan membuat pasien memberi informasi dengan takaran yang dicari. Jadi memudahkan Dr. Jason untuk menggali informasi bagi yang dimiliki oleh pasien tersebut. Oke, itu adalah sedikit presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa.